Assalamualaikum anak-anak semua, apa kabar? Semangat pagi. Semoga hari ini kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tematik B, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1. Yuk kita simak videonya. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita dalam belajar hari ini. Tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi berbagai sumber energi. 2. Siswa dapat membuat teks petunjuk penggunaan alat. Anak-anak, coba kita perhatikan gambar yang terdapat pada halaman 3 buku tematik BEM. Perhatikan suasana pasar malam yang ada pada gambar tersebut. Nah, setelah kalian mengamati gambar, yuk kita jawab pertanyaan berikut ini. 1. Benda apakah yang menghasilkan cahaya? 2. Benda apakah yang menghasilkan panas? 3. Benda apakah yang menghasilkan bunyi? 4. Apakah yang menggerakkan balon-balon tersebut? Nah, anak-anak, segala sesuatu yang menghasilkan cahaya, panas, bunyi, dan menggerakkan disebut dengan sumber energi. Tapi, tahukah kamu apakah energi itu? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi, segala sesuatu dapat bekerja jika memiliki energi. Energi ada berbagai macam, yaitu energi panas, energi bunyi, energi kimia, energi cahaya, energi gerak, dan energi listrik. Yuk kita simak penjelasannya. 1. Energi panas. Energi yang dimiliki oleh benda yang menghasilkan panas. Contoh matahari dan api. 2. Energi bunyi. Energi yang ditimbulkan oleh benda yang mengeluarkan bunyi. Contohnya alat musik seperti drum, gitar, suling, piano. Yang ketiga, energi kimia, yaitu energi yang timbul karena adanya reaksi kimia. Contohnya, bahan makanan yang kita makan supaya kita dapat bekerja lebih giat lagi, dan bahan bakar minyak yang dapat menghidupkan mobil dan motor. Yang keempat, energi cahaya. Energi yang dihasilkan dari benda-benda yang dapat memancarkan cahaya. Contohnya matahari dan lampu. Yang kelima, energi gerak. Energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Contohnya kincir angin, kincir air, kipas angin. Nah, yang terakhir, energi listrik. Energi yang dimiliki oleh benda-benda yang dialiri aluran listrik. Contohnya peralatan elektronik seperti komputer, televisi, kulkas. Yuk kita cari tahu yang lainnya. Anak-anak, energi yang kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari berasal dari berbagai sumber energi. Sumber energi adalah sesuatu yang menghasilkan energi. Ada banyak sumber energi yang berada di sekitar kita, seperti matahari, aliran air, angin, minyak bumi, batu bara, gas, baterai, dan makanan yang kita makan. Matahari merupakan sumber energi cahaya dan panas. Air dan angin merupakan sumber energi gerak. Batu bara, minyak bumi, gas, baterai merupakan sumber energi kimia. Bagaimana dengan bahan makanan? Ya, makanan juga merupakan sumber energi kimia. Melalui proses reaksi kimia yang mengubah bahan makanan menjadi sumber tenaga untuk kita dapat bekerja dan beraktivitas. Nah, anak-anak, matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Matahari memancarkan energi cahaya dan energi panas setiap waktu dan tidak akan pernah habis. Energi tersebut sangat penting bagi kehidupan di bumi. Apa sih manfaat energi matahari bagi kehidupan di bumi? 1. Menjaga kehangatan suhu bumi. 2.
2. Menerangi bumi. 3. Membantu dalam proses fotosintesis. 4. Membantu dalam proses pengeringan. 5. Membantu dalam proses pembuatan garam melalui penguapan air laut. 6. Menghasilkan listrik. 7. Dapat membunuh kuman. 8. Berguna untuk kesehatan tulang. Nah, setelah kita mengetahui manfaat energi matahari, kali ini kita ingin mempelajari tentang manfaat angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin terjadi karena pengaruh panas matahari. Jika suhu udara di suatu tempat panas, maka udara di daerah itu akan naik dan diisi oleh udara dari tempat lain yang bersuhu dingin. Pergerakan udara inilah yang disebut angin. Angin memiliki banyak manfaat bagi kehidupan bumi. Berikut ini antara lain manfaat angin. 1. Menggerakkan awan sehingga turun hujan. 2. Membuat suhu menjadi sejuk. 3. Membantu proses penyebaran biji tumbuhan. 4. Angin laut dimanfaatkan nelayan untuk kembali dari menangkap ikan di laut. 5. Angin darat dimanfaatkan nelayan untuk berangkat menangkap ikan di laut. 6. Untuk menggerakkan benda-benda seperti perahu layar, kincir angin. 7. Sumber energi listrik. Anak-anak, selain angin dan aliran air, energi gerak juga dapat dihasilkan oleh peralatan elektronik seperti kipas angin. Peralatan elektronik harus digunakan sesuai fungsinya. Cara penggunaan suatu alat biasanya dapat dibaca pada teks petunjuk penggunaan alat yang terdapat pada kemasan alat elektronik tersebut. Pasti kalian pernah lihat semua pada saat kalian membeli peralatan elektronik. Teks petunjuk penggunaan alat berupa langkah-langkah menggunakan suatu alat sehingga alat dapat berfungsi dengan baik. Teks petunjuk berguna untuk memberikan panduan dan arahan kepada kita agar tidak salah ketika menggunakan alat tersebut. Berikut cara menulis teks petunjuk. 1. Kalimat harus jelas dan singkat. 2. Mudah dimengerti. 3. Menjelaskan secara runtut atau berurut. 4. Menggunakan kalimat perintah kan, lah. 5. Bahasa yang sopan. Berikut contoh teks petunjuk penggunaan alat pada kipas angin listrik. 1. Masukkan steker pada stop kontak. 2. Tekan tombol on. 3. Tekan tombol 1, 2, 3, atau 4 sesuai kecepatan angin yang diinginkan. 4. Tekan tombol putar untuk memutar kepala kipas angin ke semua arah. 5. Tekan tombol off untuk mematikan kipas angin. 6. Cabut steker dari stop kontak jika sudah selesai digunakan. Selain teks petunjuk penggunaan alat, ada juga teks petunjuk untuk melakukan sesuatu. Contoh, teks petunjuk cara penyajian dalam kemasan makanan atau cara membuat kue atau masakan. Ada juga teks petunjuk untuk membuat sesuatu. Contohnya, teks petunjuk membuat kreasi dari kertas origami. Nah, anak-anak, demikianlah materi kita hari ini tentang sumber energi dan teks penggunaan alat. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan di rumah. Tetap semangat. Wassalamualaikum.